metodologi yang nanti membedakan antara pendekatan Weberian dan Marxis ini. Weber ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pendekatan kaum ekonomi liberal dan ekonomi neoklasik. Artinya metodologinya adalah individualism. Gampangannya, individualisme itu bilang bahwa kalau kita ingin menganalisis masyarakat, kita bisa menganalisis individu yang kemudian kita agregatkan, kita jumlahkan, dan kemudian kita bisa posisikan jumlah individu yang berbeda-beda itu ke dalam suatu kelas misalnya. Jadi individu manajer, profesional, dan seterusnya itu yang berbeda-beda itu bisa kita agregatkan menjadi sebuah kelas. Jadi kelasnya Weber itu adalah kelas yang terdiri dari berbagai individu-individu yang memiliki status ekonomi yang sama. Nanti ini berbeda dengan konsepsinya Marx soal kelas. Nah, metodologi individualisme ini sangat dominan dalam ilmu sosial sekarang. Karena tesis utamanya itu kalau kita ingin memahami masyarakat, kita harus pahami individu-individunya, perilaku individu-individunya. Sementara nanti kita bahas sedikit ya, sebaliknya dalam Marx dan juga dalam ilmu sosial yang punya tradisi struktural yang kuat, metodologinya bukan individualisme tapi holism. Unit analisisnya bukan individu. Kalau kita ingin memahami masyarakat dengan baik, kita harus memahami relasi sosialnya. Jadi unit analisisnya berbeda. Kalau di sini individu, nanti di sini relasi sosial. Relasi sosial itu bisa saja misalnya paling tidak ada 4 relasi sosial yang paling penting dalam gagasan Marx ya. Yang pertama adalah relasi sosial tentang hak milik atau property relation. Kemudian Anda dalam kapitalisme bisa temui hak milik pribadi, kalau dalam sosialisme bisa hak milik kolektif. Tapi hak milik ini adalah relasi sosial yang menjadi kunci ketika kita mau menjelaskan masyarakat. Jadi bukan individunya, tapi relasi sosial yang membatasi pilihan-pilihan si individu tadi. Tentu saja ini berakar dari perbedaan filosofisnya ya antara agensi dan struktur. Mana yang lebih berpengaruh kan kira-kira perdebatannya sampai sekarang itu. Dan posisi Marxis selalu struktur itu lebih dominan. Ini bukan berarti individu tidak punya pilihan, tapi pilihan individu itu terbatas di tengah kondisi sosial yang melingkupinya. Contoh paling konkret, Anda bisa nggak memilih di mana Anda dilahirkan? Atau dari orang tua mana Anda dilahirkan? Artinya ketika Anda lahir, Anda sudah membawa beban relasi sosial yang tidak Anda pilih sendiri, yang itu membatasi pilihan-pilihan Anda berikutnya. Kalau Anda lahir dari, misalnya pekerja informal di Kalijodo, Anda nggak bisa memilih seenaknya, saya mau kuliah di Trisakti, saya memilih A, memilih B. Tapi Anda sendiri nggak punya pilihan untuk dilahirkan oleh pekerja informal di Kalijodo. Kalau saya punya pilihan lahir di mana, mungkin saya pengen lahir dari anaknya Ratu Elizabeth atau sehingga saya bisa menikahi Kate Middleton atau tapi sayangnya kita tidak punya pilihan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih, dan itu yang membuat saya pribadi ya paling tidak lebih yakin gagasan soal bahwa kita harus memahami masyarakat itu secara holisme tadi, melihat relasi sosial. Karena individu itu pilihan-pilihannya selalu ditentukan oleh relasi sosial yang melingkupinya itu. Contoh paling konkret ya tadi soal kelahiran Anda itu. Anda begitu lahir langsung cengar berada dalam relasi sosial tertentu yang membatasi pilihan-pilihan Anda. Anda tidak bisa memilih di mana Anda dilahirkan. Nah, inilah yang menjadi fondasi gagasan kelasnya Weberian tadi, bahwa masyarakat itu bisa dianalisis per individu-individunya berdasarkan tadi entah itu pendapatannya, pekerjaannya, yang kemudian di regrouping, diagregatkan menjadi karena kamu punya penghasilan yang kira-kira sama, kamu masuk upper class, kamu masuk kelas menengah, kamu masuk kelas menengah bawah, dan seterusnya. Tapi nanti dalam konsepsi Marxisme beda, kelasnya bukan berdasarkan agregat individu yang punya penghasilan yang sama, pekerjaan yang sama, tapi nanti berdasarkan posisi di mana relasi produksi, relasi properti, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Kita selesaikan dulu yang Weber ini. Nah, yang ketiga, ini soal konsepsi kelasnya ya. Konsepsi kelasnya Weberian itu adalah ya ini, kelas sebagai life chance tadi.
Artinya posisi kelas Anda itu menentukan kesempatan hidup Anda. Ini yang menjadi tesis utama ya, konsepsi kelasnya Weberian ini. Sehingga kalau bicara soal kelas, Weber selalu akan mengaitkannya dengan implikasi posisi status Anda dalam ekonomi itu terhadap kesempatan Anda untuk mereproduksi kehidupan Anda. Yang keempat, soal aktornya. Seperti yang tadi sudah kita singgung sedikit ya, kalau kelas dipahami sebagai berbanding lurus dengan kesempatan hidup, berarti kelas itu bisa bergradasi, bertingkat-tingkat. Ada yang kelas tadi disebut contoh profesional higher, professional workers, lower, nanti ada lagi manual higher workers. Cuma permainan lower, higher, upper, dan seterusnya ya. Sehingga aktor-aktor dalam analisis kelasnya Weber adalah kelas sosial itu banyak sekali. Nanti beda dengan konsepnya dalam Marx. Banyak kelas sosial. Dan nanti Anda bisa melihat itu dalam kasus misalnya yang terpengaruh Weberian ini kan, misalnya pengertian populer mengenai kelas. Kalau Anda baca di Kompas, di media-media massa, itu kan kelas menengah, menengah atas, menengah bawah. Anda bisa tambahin lagi menengah bawah, bawah, bawah. Sebelum ke kelas bawah ya. Nanti yang atas juga gitu, kelas menengah atas, nanti bisa Anda bilang kelas menengah sedikit ke atas misalnya. Nah, nanti itu akan dikritik oleh pendekatan Marx. Tapi paling tidak, memang implikasi dari analisis kelas Weber ini menjadi kelas itu indefinite, tidak terbatas. Tergantung si peneliti yang mau menggunakan kriteria macam apa untuk mendefinisikan kelas itu. Meskipun bagi sebagian kaum neo-Weberian ya, itu mereka mengklaim bahwa pendekatan kami tidak sesederhana pendekatan tadi, yang pendekatannya kaum yang populer tadi ya, yang di media massa itu kan kita sebut pendekatan analisis kelas nominal atau gradasional. Itu yang paling simpel. Nah, kaum Weberian itu mengklaim bahwa pendekatan mereka tidak sesederhana itu, dan memang ada benarnya. Kategori mereka itu sebenarnya analisis kelas Weberian itu masuk kategori relasional tapi yang lemah. Nanti kita bahas apa itu relasional tapi yang lemah. Yang jelas dia tidak pengen disebut kayak sepele tadi, cuma gradasional terus ini. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa analisisnya Weberian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan itu. Meskipun mereka mengklaim relasional, pada akhirnya banyak analisis Weberian yang jatuh ke analisis nominal atau gradasional tadi. Ya contohnya Goldthorpe, atau pernah dengar Erin Wright ya? Erin Olin Wright. Dia kan mengklaim dirinya sendiri sebagai neo-Marxis. Tapi bagi sebagian kaum Marxis, ada namanya John Gubai, dia nulis di jurnal sosiologi, bukan sosiologi UGM, sosiologi dalam jurnal bahasa Inggris. Dia Marxis. Dia tidak percaya bahwa, nanti kita bahas, Wright itu sebenarnya tidak neo-Marxis, dia Weberian. Nanti kita bisa lihat kenapa Wright kok disebut Weberian karena nanti sebenarnya pendekatan Wright itu, kalau kalian pernah baca Wright, itu kan kategori kelas dia itu kan ada 12. Dia membuat tipologi 12 kelas. Yang dasarnya itu employment, eksploitasi, sama dominasi. Dengan 3 kriteria itu dia membuat 12 tipologi kelas. Yang kemudian sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan analisisnya Goldthorpe, Erikson yang membuat klasifikasi besar 7 kelas, 8 kelas. Bisa saja nanti Anda kalau pengen biar lebih keren dari Wright buat 15 kelas. Terus nanti banyak-banyakan yang lain buat 20 kelas. Dan seterusnya. Jadi ini salah satu ciri dari analisis kelasnya Weberian dari segi aktor ya, banyak orangnya. Yang kelima ini soal arena pertarungan kelasnya ini. Arena pertarungan. Dari tadi kita bicara soal kesempatan hidup yang
bagi kaum Weberian, kesempatan hidup itu selalu diperantarai oleh yang namanya market atau pasar. Pasar di sini bukan dalam artian pasar pertemuan pembeli dan penjual saja, tapi dalam artian abstraknya, yaitu adanya mekanisme pertukaran dalam berbagai pasar jenis yang lain, entah itu pasar tenaga kerja, pasar uang, dan seterusnya. Artinya di sini individu-individu tadi yang dibayangkan Weber tadi, misalnya saya punya pekerjaan manajer, Anda cuma buruh, Anda petani, kita sama-sama bertarung, berkompetisi dalam pasar yang besar sekali ini, berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya ekonomi agar kita bisa memperbesar kesempatan hidup kita. Nah, kalau saya manajer, gaji saya lebih tinggi, ya tentu saja saya berkompetisi bisa lebih menang dibanding Anda yang gajinya lebih rendah. Karena dalam pasar, uang menjadi kartu truf untuk membeli atau mengambil sumber daya yang tersedia di pasar tadi. Jadi, arena pertarungan kelasnya dari perspektif Weber itu adalah di pasar atau di arena pertukaran. Karena Weber tidak menyinggung, nah ini nanti kritiknya dari Mas, tapi kita singgung sedikit. Weber tidak menyinggung bagaimana sumber-sumber daya itu dihasilkan, bagaimana upah Anda itu, mengapa upah saya sebagai manajer kok lebih tinggi dibanding upah Anda sebagai petani, upah Anda sebagai buruh. Karena Weber mengabaikan yang namanya aspek produksi, bagaimana barang-barang yang ada di pasar itu awal mulanya dihasilkan. Ya, ini nanti yang membedakan antara pendekatan Weberian dan Marxis. Dia hanya, atau kita bisa sebut, Weber ini hanya memperhatikan aspek distribusi. Nanti Marx ingin menunjukkan bahwa distribusi itu tidak ada artinya kalau kita tidak menyinggung soal produksi. Bagaimana pertama-tama komoditas yang diperjualbelikan di pasar itu terjadi, dan bagaimana kelas-kelas itu sebenarnya sudah dimulai sejak dalam produksi, sehingga konfliknya nanti, kompetisi itu tidak hanya ketika kita memperebutkan hasil upah kita untuk diperjualbelikan untuk kita tukar di pasar, tapi pertempuran kelas itu nanti bisa terjadi di level bagaimana produksi itu ketika dilakukan di pabrik, di ladang, di perkebunan, dan seterusnya itu. Dan itu kan yang banyak sekali terjadi. Nah, itu yang menjadi ciri utama nanti pendekatan analisis kelas yang Marx. Nah, ini adalah logika kaum Weberian untuk melihat bahwa arena pertarungan itu adanya di level distribusi atau level pasar. Nah, setelah kita tahu aktornya banyak, kelas sosial, arena pertarungan yang di pasar untuk memperebutkan kesempatan hidup, terus kira-kira watak dari pertarungan kelasnya ini apa? Watak, bukan pertarungan lah ya, relasi biar agak netral dikit. Watak dari relasi kelasnya kaum Weberian ini adalah tadi, kata kuncinya kompetisi dan sifatnya itu kontingen. Ini bukan kontingen Asian Games ya. Kontingen ini maksudnya kontingjen, dari bahasa Inggris kontingjen, yang artinya kompetisi atau konflik, sifat kompetisi yang terjadi antar banyak kelas untuk memperebutkan kesempatan hidup tadi itu tidak melekat, artinya tidak pasti terjadi, tapi terjadinya itu hanya sesekali dan tergantung pada kondisi spesifik tertentu. Artinya kompetisi itu tidak terjadi karena watak inheren dari struktur kelas itu sendiri. Ini nanti yang membedakan dengan kaum Marxis. Marx bilang bahwa nanti ya, dalam konsepsi Marx bukan kompetisi, tapi nanti sifatnya adalah antagonistik, antagonisme. Si kelas itu antagonistik. Perbedaannya apa kira-kira antara antagonistik dan kompetisi? Karena ini nanti yang membedakan sifat tadi, relasinya. Kalau yang Weberian ini sifatnya hanya kontingen, kayak tidak pasti terjadi, tapi bisa terjadi.
Jadi kompetisi ini kan mensyaratkan adanya beberapa aktor yang berebut suatu sumber daya ya. Sementara antagonistik ini kan mencerminkan relasi bertentangan yang inherent, yang pasti terjadi akibat struktur kelas yang dibuatnya sendiri. Jadi struktur kelas yang dibuatnya sendiri, dalam analisis Marxis ini hanya ada dua nanti ya. Itu yang membuat relasi kelas itu tidak hanya kompetisi antar berbagai aktor berebut kayak semut gitu, karena hanya ada dua dan kepentingannya ini antagonistik berbeda gitu, yang membuat mereka punya kecenderungan inherent, kecenderungan yang melekat, yang alamiah, yang pasti akan membuat mereka ini bersifat antagonistik, berlawanan terus menerus. Jadi sifatnya bukan lagi kontingent tapi inherent konfliknya itu. Ini yang membedakan analisis kelas Weberian dan Marxis. Dan ini nanti punya implikasi ya. Nanti sebelum ke Marx saya akan mengkritik dulu pendekatannya Weberian ini dari perspektif Marxis sebelum nanti kita ke analisis kelasnya Marx.